warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diriat, kita di acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Sahabat Figura, berbicara tentang Provinsi Lampung ini unik ya, karena di sektor pertanian kita itu lengkap sekali. Produk pertanian kita sangat komplit, ada produk pangan, kemudian produk perkebunan, dan juga hortikultura. Nah, berbicara tentang masalah produk perkebunan, kita punya banyak sekali ya komunitas-komunitas unggulan seperti mungkin sahabat Figura sudah sering dengar, kita punya perkebunan pisang, nanas, kemudian ada juga kelapa sawit, tebu, karet, lada, kakao, dan komoditas ikonik kita yaitu kopi. Nah, permasalahannya sebagian besar dari produk perkebunan kita itu masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Nah, itu kan menjadi PR, terutama kita kaitkan dengan target negara kita untuk menjadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi. Dan salah satu kebijakan dari pemerintah kita untuk lepas dari middle income trap adalah dengan peningkatan sumber daya manusia dan hilirisasi. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Lampung. Nah, untuk itu kami sudah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Sri Hidayati, STP, MP. Selamat siang Ibu Prof. Selamat siang. Gimana, sehat nih Bu? Alhamdulillah ya. Baik, narasumber kita pada kesempatan ini adalah guru besar di bidang teknologi perkebunan dan teknologi industri pertanian. Saya bacakan secara singkat CV beliau. Beliau menamatkan pendidikan S1 pada tahun 1995 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung. Kemudian S2 di tahun 1999 dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, dan S3 beliau berasal dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor. Begitu ya Bu ya? Baik, beliau juga memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak, diantaranya adalah sebagai Kepala Laboratorium Pengolahan dan Biomasa tahun 2009 sampai 2013, kemudian Ketua Program Studi Magister Teknologi Industri Pertanian dari 2015 sampai dengan tahun depan ya 2024. Dan dari pekerjaan-pekerjaan beliau ini ternyata beliau mendapatkan penghargaan prestasi, diantaranya adalah kinerja lab terbaik di tahun 2010 sampai 2013, kemudian PS berkinerja terbaik tahun 2016-2017, serta dosen berprestasi menjadi dosen terbaik di Fakultas Pertanian tahun 2013, dan kemudian di tingkat universitas menjadi terbaik ketiga. Kemudian beberapa karya yang sudah beliau hasilkan diantaranya adalah 5 buku ber-ISBN, kemudian juga publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan juga jurnal internasional bereputasi, dan juga sudah memiliki H-Index 7 dan sudah mendapatkan haki atau paten dari 7 temuan beliau. Begitu ya Bu ya? Luar biasa sekali. Jadi ini juga Prof. Sri Hidayati ini Prof baru di Fakultas Pertanian tahun 2023 kemarin pengukuhan ya Prof ya? Iya. Barengan dengan suami ya? Iya. Ini adalah salah satu contoh couple goal ya. Jadi suami istri saling mendukung dan saling membantu, kemudian sukses bersama. Begitu itu Bu ya? Jadi kesibukannya apa nih Bu sebagai Prof baru ini, lagi anget-angetnya apa nih kesibukan? Masih melanjutkan penelitian. Penelitian ya. Sekarang fokusnya apa nih Bu, penelitian? Kita lebih banyak ke sawit. Oh, sawit ya. Karena ini juga merupakan tantangan penelitian kita, tantangan perkebunan di Indonesia pada umumnya. Oke. Bu, jadi ini sahabat Figura ini mungkin banyak yang belum tahu ya Bu ya, kalau di pertanian ini ada produk yang dikategorikan sebagai produk pangan, kemudian ada produk perkebunan, ada hortikultura. Nah, sebenarnya produk perkebunan sendiri itu apa sih Bu? Ya, produk perkebunan itu adalah suatu produk yang dimulai dari pasca panen sampai ke pengolahan, baik itu produk utama, produk sekunder maupun produk turunan. Nah, hasil perkebunan ini bedanya dengan pangan itu sebenarnya perkebunan itu juga bisa pangan dan non pangan. Hanya saja masalah perbedaan perkebunan dengan tidak itu terutama pada pengelolaannya.
Kalau perkebunan itu dia pengelolaannya minimal itu tanaman yang ditanam 1 tahun. Kemudian luasannya juga lebih luas dibandingkan tanaman yang lain. Nah ini yang membedakan antara perkebunan dengan yang lainnya. Dia produknya bisa pangan, bisa non pangan. Tapi tadi ya durasinya harus minimal 1 tahun. Iya, minimal 1 tahun. Kemudian dalam luasan yang minimal. Gitu. Jadi kalau hortikultura sendiri sebenarnya, kalau hortikultura ini kan mungkin penggolongan yang sedikit berbeda lagi ya Bu ya? Ya, hortikultur itu yang masuk dalam sana itu adalah sayur-sayuran, kemudian bunga-bungaan. Nah itu juga bisa menjadi disebut produk perkebunan kalau dia dikelola, kemudian manajemennya juga dalam luasan yang tertentu. Nah kemudian pengelolaannya itu biasanya paling tidak itu 1 tahun dia. Walaupun tanamannya itu tidak tanaman tahunan, seperti contohnya itu kita lihat perkebunan misalnya perkebunan pisang atau perkebunan nanas itu kan tidak umur tahunan. Itu masih. Tapi kalau dikelola dengan luasan yang mencukupi bisa dikategorikan sebagai perkebunan begitu ya Bu ya. Oke, kalau apa sih Bu urgensitas pentingnya pengelolaan hasil perkebunan ini bagi perekonomian daerah? Ya, kita lihat perkebunan ini memenuhi hajat banyak masyarakat Indonesia. Perkebunan ini ada perkebunan yang dikelola oleh negara, kemudian dikelola oleh swasta, dan paling banyak itu dikelola oleh masyarakat. Nah, hasil perkebunan ini di Indonesia ini merupakan salah satu sektor penunjang devisa negara. Kemudian sektor perkebunan juga menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Kemudian juga pendapatan petani itu banyak. Kita lihat di Lampung ini kan lebih banyak petaninya hidup di sektor perkebunan. Kemudian lapangan pekerjaan, kemudian devisa, kemudian juga menyediakan bahan baku untuk industri yang lainnya. Jadi peranannya sangat luar biasa karena ketergantungan Indonesia itu terhadap hasil perkebunan komoditas ini sangat tinggi. Nah makanya itu untuk meningkatkan pendapatan Ibu ya, nilai tambah kita perlu melakukan suatu pengolahan ini ya Bu ya. Dan pengolahan ini selain meningkatkan nilai tambah mungkin ada multiplier effect yang lain Bu, mungkin untuk penyerapan tenaga kerja misalnya. Tentu saja. Nah kita lihat misal kita ini kan Lampung ini sentra pisang. Nah sentra pisang kalau kita lihat dijual hanya dalam bentuk mentah, tentu nilai tambahnya itu tidak banyak dinikmati oleh petani. Harganya relatif murah. Tetapi begitu pisang kita olah dengan produk turunannya, produk turunan yang paling sederhana itu adalah untuk makanan. Misalnya keripik, tidak jauh-jauh dari kita. Misalnya kita lihat industri keripik, kemudian pengolahan pangan, di situ akan tumbuh perekonomian. Yang mana di situ akan menyerap tenaga kerja, kemudian akan menyerap sektor-sektor yang lain ikut menyumbang. Ini perdagangannya gitu ya, pariwisatanya. Ya, tentu saja akan meningkatkan pendapatan. Otomatis daya tawar si petani itu lebih tinggi dibandingkan kalau dia menjual dalam bentuk produk mentah. Karena bahan baku ini kan diperlukan. Jadi mau tidak mau dia tergantung dengan si petani. Nah kalau kita lihat Bu, sebenarnya kan di Lampung ini produknya banyak. Artinya potensi kita juga, volume produksinya juga tinggi ya Bu ya. Tetapi kenapa ya kok belum maju? Apa sih yang menjadi masalah di Lampung ini Bu, untuk pengolahan hasil perkebunan? Nah inilah PR kita ya. Walaupun Lampung ini merupakan salah satu provinsi yang sangat lengkap produk perkebunannya, hampir tidak ada yang tidak ada di Lampung. Hampir semua ada ya kan. Mulai dari rempah-rempah, kemudian kopi, karet, nanas, tebu, kemudian pisang dan sebagainya itu ada di Lampung. Hanya saja kenapa pengembangannya tidak menjadi menarik? Nah ini PR. Apakah investor itu tidak terlalu tertarik itu? Apakah penyebabnya itu harus kita pelajari bersama-sama? Apakah birokrasi terlalu sulit untuk mendirikan industri di sini? Nah sudah banyak sih ya industri, kita lihat ada tebu ya, kemudian kita lihat ada nanas.
Kemudian kita lihat karet. Tapi karet itu dari zaman Belanda sampai zaman sekarang hanya sampai di batas pengolahan semi saja, belum produk jadi. Jadi setengah jadi. Kemudian kita lihat justru yang paling banyak itu adalah industri kecil, yang mana birokrasi, perizinan dan sebagainya tidak rumit. Ya. Ini kita menjadi PR bersama, bagaimana kita bisa menarik investor itu untuk datang ke Lampung melihat potensi yang ada di Lampung. Padahal kalau kita lihat kan jarak dengan Jakarta dekat. Kemudian sarana tol sudah banyak tersedia. Tetapi mengapa itu belum menjadi suatu hal yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di industri hulu, industri hilir dari produk-produk kebunan. Padahal Bu, kalau misalnya dari sisi teknologi, SDM, kemudian itu kita sebenarnya nggak ada masalah ya Bu ya? Ya, kalau kita lihat misalnya dari penyediaan sumber daya manusia. Banyak sekali lulusan yang sudah bergerak, misalnya sudah dihasilkan dari jurusan-jurusan yang terkait, misalnya dari jurusan THP, TIP itu sebenarnya sudah banyak. Nah, kalau untuk teknologi itu memang sekali lagi kan ada teknologi sederhana, ada yang cukup rumit. Itu tidak terlalu menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana upaya pemerintah itu untuk menarik para investor, mungkin promosi, kemudian kemudahan perizinan, kemudian perbankan dan sebagainya itu untuk menarik investor datang untuk pengolahan hasil-hasil perkebunan di Lampung ya. Oke, jadi memang kebijakan yang belum berpihak ya Bu ya, yang paling menjadi dasar. Saya rasa seperti itu. Kita lihat kopi kita ya, Vita Kopi kan termasuk nomor 1 di Indonesia untuk kopi robusta, tapi pengolahan baru sampai di kopi bubuk. Ada Nestle. Tapi kalau kita lihat dari kopi saja bisa dikembangkan banyak sekali produk-produk olahan. Tapi yang kaya Starbucks, Starbucks itu notabene bukan milik kita ya. Nah ini berarti ada teknologi blending, teknologi kopi yang bagaimana mengolah kopi itu menjadi suatu produk-produk bernilai tambah turunan yang banyak. Kalau bisa ada di Lampung kan bahan baku sudah ada di Lampung. Dan sebenarnya mungkin secara teknologi kita juga gak ketinggalan ya Bu ya. Banyak ahli-ahli kita mungkin di THP ada banyak lah ya Bu ya. Yang lulusan luar negeri mungkin profesor dan sebagainya itu pasti teknologi. Cuman memang mungkin kebijakan dan keberpihakan pemerintah yang perlu kita dorong ya Bu ya. Iya, mungkin promosi pemerintah ke investor itu untuk lebih digalakkan lagi bahwa Lampung ini potensinya banyak. Kemudian kemudahan perizinan dan sebagainya. Kalau sumber daya manusia, kemudian teknologi itu tidak terlalu berat. Kecuali kalau pengolahannya sampai ke hulu sekali, ke hilir sekali ya. Misalnya downstreamnya terlalu jauh, mungkin itu agak rumit. Nah kalau untuk investor Bu, mungkin mereka takut gak sih Bu sebenarnya tentang peluang pasar? Bagaimana ya Bu ya peluang untuk produk-produk hasil industri perkebunan ini sebenarnya di pasar internasional? Nah ini juga PR ya. Kita lihat saja contoh yang paling sederhana itu adalah karet. Nah karet itu kita mempunyai kebun yang luas. Kemudian kita mengolah dalam bentuk masih setengah jadi. Lembaran aja gitu ya. Diekspor. Nah di negara-negara pengekspor yang membeli karet kita, diolahlah karet itu menjadi berbagai macam. Kita beli produk yang sudah jadi dengan harga yang mahal, berlipat-lipat. Jadi nilai tambah itu dinikmati oleh negara-negara yang mengolahnya. Kalau pasar penduduk kita tuh kan banyak, hampir 300 juta. Nah tentu itu pangsa pasar yang sangat tinggi. Nah tetapi yang menjadi PR itu kenapa mereka tidak mau mengolah produk karet kita menjadi produk jadi, malah menjualnya. Termasuk itu juga sawit, makanya menjadi permainan harga kan. Kita sering mendengar harga CPO naik turun. Nah itu tidak terjadi di Malaysia. Malaysia itu mengolah sawitnya sendiri menjadi berbagai macam produk turunan. Jadi dari sawit itu bisa berbagai macam, berpuluh-puluh macam produk olahannya. Yang nanti dimanfaatkan lagi, dijual lagi, kita beli dalam bentuk produk sudah jadi.
Contoh paling sederhana dari turunan pohon industri sawit ya. Misalnya kalau kita tuh kan mengenal sawit itu hanya dibuat sampai minyak goreng. Paling tinggi menjadi margarin. Nah, padahal itu bisa menjadi surfaktan, bahan baku coklat, kecantikan, kosmetik, bahan baku untuk biodiesel dan sebagainya. Banyak sekali turunan dari sawit tadi ya Bu ya. Bahkan kita sering dengar kita hanya jual CPO begitu ya. Sedih sekali ya. Sedih sekali begitu harganya turun mau nggak mau karena itu tidak awet, mudah rusak. Kita lepas dengan harga yang rendah tadi. Coba kalau kita punya unit pengolahan seperti Malaysia. Jadi dia tidak tergantung dari ekspor CPO. Oke, jadi memang PR besar nih ya Bu ya. Negara kita yang katanya sih pingin menjadi lepas dari middle trade income. Gitu. Oke Bu, kalau di Lampung sendiri Bu, menurut Ibu bagaimana nih kondisi pengolahan hasil perkebunan itu? Apakah masih tertinggal dengan daerah lain atau kita sudah cukup baik? Ya, untuk sektor-sektor tertentu kita sudah bagus. Ya, contohnya misalnya kita lihat di GGPC, itu pabrik pengolahan nanas yang cukup terpadu. Nah, misalnya dia mengolah nanas itu sebenarnya produk utama dia itu adalah nanas kaleng. Kemudian nanas kaleng itu ada yang masih bisa diolah, dipres lagi jadi konsentrat. Jadi tidak terbuang kan ya. Nah kemudian dari daging yang di tengah itu, yang core-nya itu yang kita buangkan ya Mas ya. Nah itu diisolasi ada namanya enzim bromelin. Enzim bromelin itu sangat diperlukan di industri. Mereka kan buatnya untuk mengempukkan daging. Jadi dikasih enzim bromelin sehingga dia edible, bisa dikonsumsi. Iya. Jadi kalau daging itu keras, diberi enzim bromelin dia bisa empuk. Nah, jadi lembut ya. Nah, kemudian presan buahnya itu tidak dibuang kan, tetapi dikeringkan jadi pakan ternak sapi. Makanya mereka punya penggemukan. Nah, itu adalah salah satu industri yang memang pengelolaannya terpadu. Nah, tentu itu akan memberikan nilai tambah yang sangat tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat yang lainnya juga ada, misalnya ya industri, kita mungkin pernah pergi ke Pasir Putih ya. Di depan itu ada pabrik namanya Sari Segar Husada. Kemudian kelapa itu sudah terpadu juga. Harusnya kalau kita membuat pabrik itu memikirkan seperti itu. Jadi tidak ada limbah yang dihasilkan. Jadi tidak ada produk yang jadi sampah ya Bu ya. Semuanya dimanfaatkan gitu ya. Tapi yang kebanyakan di Lampung itu masih produknya kalau tidak produk mentah, produk setengah jadi. Yang saya sebutkan itu hanya beberapa saja ya. Nah kalau kita lihat sawit kita pergi ke Rejosari baru sampai ke Cipit. Nah ada memang minyak goreng itu ya, sinar laut dan sebagainya. Tapi batasnya baru sampai di situ. Nah kemudian ada juga pabrik karet. Karet kalau kita lihat itu pengolahannya baru sampai keram rubber. Nanti ada SIR 20 tuh yang mutu terendah, ada SIR 5 dan sebagainya. Ada yang mutunya dari rakyat, bahannya dari rakyat yang disebut dengan bokar. Yang kita lihat kalau bau itu, nah itu kalau diolah menjadi SIR 20. Yang dari rakyat tadi ya. Iya, namanya keram rubber. Itu diekspor untuk bahan baku, untuk ban. Kemudian bahan baku untuk elevator dan sebagainya. Nah itu baru sampai di situ. Makanya kita lihat harga karet itu bisa naik, bisa turun. Bahkan kalau udah turun itu sampai untuk upah nyadapnya aja. Iya betul, nggak cukup. Kalau nggak disadapkan mereka nggak, tanaman tetap menghasilkan. Nah, kemudian mereka butuh uang. Tetapi yang membeli tidak ada. Nah ini memang itu diperlukan sekali orang-orang dengan komitmen yang tinggi untuk bagaimana memakmurkan Indonesia. Itu saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya bahwa kemakmuran Indonesia itu tergantung sekali dengan kalian anak-anak THP dan TIP. Karena di tangan kalian itulah industri akan berkembang melalui pengelolaan baik itu tanaman pangan, non pangan, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil peternakan dan sebagainya. Kalau kita lihat kan Lampung ini kaya benar.
Tapi pabrik-pabrik yang ada itu kita bisa hitung dengan jari. Apalagi yang seperti Ibu ceritakan tadi ya, yang terpadu seperti itu ya. Padahal Bu, sebenarnya nih ya, semua komoditas itu bisa membuat pengolahan hasil terpadu ya Bu, yang artinya zero waste tadi ya. Itu bisa semua ya? Sebenarnya bisa, tetapi memang dilihat dari nilai ekonomisnya. Apakah dia bernilai ekonomis atau tidak. Nah, misalnya kalau tadi yang saya sebutkan Sari Segar Husada, dari bahan utama dia, produk utama sebenarnya dia itu adalah kelapa parut kering. Jadi kelapa setengah tua, kemudian diparut, digrading, itu ekspornya adalah Eropa. Kemudian airnya itu nanti dikalengkan. Nah, jadi kalau kita minum hidrokoko, kan baru kenal sekarang. Itu sebenarnya mereka tuh sudah mengekspor puluhan tahun yang lalu di Korea. Orang Korea itu tahu bahwa air kelapa itu adalah air elektrolit yang paling baik. Nah, itu udah dibeli sama mereka. Nah, kemudian dari sana kelapa-kelapa yang kulit arinya diambil ya. Kemudian kelapa-kelapa yang juga off grid misalnya sudah tidak bisa misalnya beli terlalu tua. Nah, itu kemudian dipres kembali, dapat minyak mereka. Nah, kemudian air kelapa yang terlalu tua, yang tidak bisa dikalengkan itu dijual menjadi nata de coco. Diolah lagi ya. Nah, kemudian sekarang mereka mengolah juga menjadi santan. Nah, itu mengapa mereka terpadu? Ya karena nilai ekonomis dari semua itu ada dan pangsa pasarnya ada. Nah, ini mungkin mereka hitung-hitungannya itu inilah ya. Sudah diperhitungkan sekali bahwa dalam setiap proses yang menghasilkan nilai tambah ini ada pangsa pasarnya, kemudian nilai tambahnya juga tinggi. Nah, ini yang kita menjadi PR itu adalah tebu. Tebu itu kenapa tebu itu tidak mengolah menjadi suatu unit yang terpadu ya. Nah, kita tahu misalnya tebu itu kan produk olahan utamanya adalah gula. Dia punya produk samping namanya molasis. Jadi di Lampung tuh hanya satu saja pabrik yang mengolah molasis menjadi alkohol. Molasis itu apa sih Bu sebenarnya? Molasis itu dipres, kemudian dievaporasi, ada bagian terkristalkan, ada bagian yang tidak terkristalkan. Ya terkristalkan tadi menjadi gula. Ya, yang tidak terkristalkan itu molasis. Semua produk-produk fermentasi seperti membuat MSG, kemudian produk-produk olahan itu memerlukan molasis. Nah, molasis kita ini sepertinya sudah ada perjanjian pabrik dengan industri di luar untuk dijual dalam bentuk molasis. Bahan baku untuk bentuk industri lain. Maka di pikiran saya kenapa mereka tidak mengembangkan itu untuk produk turunannya. Padahal secara teknologi nggak sulit gitu ya? Tidak, karena kita lihat dari produk-produk alkohol saja dan sebagainya itu kan untuk bioetanol itu memang hanya proses fermentasi biasa, tidak terlalu sulit. Teknologinya sudah kita kuasai. Hanya saja PR-nya aja siapa yang mau membeli. Taruhlah pemerintah sudah berniat untuk menggantikan bensin kita menjadi bioetanol, tetapi harga yang ditawarkan itu tidak menarik. Tidak dalam nilai ekonomis ya Bu? Ya, tidak ekonomis. Sama dengan membuat biodiesel. Biodiesel selama harga yang ditawarkan pemerintah ke industri itu dianggap tidak menguntungkan, mendingan jual yang produk utamanya saja. Itu. Jadi memang diperlukan suatu terpadu lah ya. Dari pemerintah menghitung-hitung kalau saya mensubsidi beli ini berapa, kalau mensubsidi petani kita berapa keuntungannya, itu memang harus perhitungan yang komprehensif. Dan mungkin di negara-negara lain yang kemudian agroindustri terpadunya maju ya keberpihakan pemerintah. Seperti itu. Kita contoh lihat di Brazil. Di Brazil itu industri tebu itu mestinya juga sekaligus dia mengolah alkohol untuk bioetanol. Karena bensin di sana mahal, jadi pemerintah mensubsidi orang yang pabrik yang mengolah gula juga mengolah bioetanol. Kita lihat kalau Pak Duryat pergi ke Gunung Madu, kan ada yang namanya Gunung Bagas. Terus itu apa yang luar biasa.
itu belum diolah. Belum diolah menjadi apa-apa. Padahal itu merupakan bahan baku yang sangat potensial untuk kertas. Kita kertas nebangi hutan. Akibatnya iklim kita seperti ini. Ternyata sumber serat kita itu dibuang semua. Satu, dari hasil pengolahan tebu. Kedua, dari hasil pengolahan kelapa sawit. Ada yang namanya tandan kosong kelapa sawit. Menjadi masalah lingkungan, padahal itulah sumber serat untuk bahan baku pembuatan kertas. Kita merusak hutan kita untuk mendapatkan sumber serat yang kita hasilnya nikmati sekarang. Panas yang luar biasa, cuacanya. Nah, kendalanya apa sih Bu sebenarnya kalau yang Bagas tadi kenapa nggak diolah tadi, apa kendalanya? Ya, memang kalau kita lihat mutu kertas yang dihasilkan itu tidak bisa sebaik dari kayu ya, karena mungkin Pak Guriat kan dari kehutanan ya, bisa lihat panjang serat dan sebagainya. Dia hanya bisa misalnya di kelas 2 atau kelas 3 ya untuk tapi kan bisa dicampur. Yang menjadi masalah adalah orang mungkin masih merasa hutan kita masih banyak. Jadi tidak perlu lagi belum kepepet ya. Padahal itu menjadi kendala di pabrik itu pengolahan. Kan dibakar nggak boleh. Iya harus nggak boleh ada api kan ya Bu ya. Iya, dibakar pun menghasilkan nilai kalori yang rendah. Jadi kita sia-siakan sumber daya kita itu yang sangat banyak. Nah, karena kita itu terbuai dengan tadi lagu kolapsus itu. Ya, semua serba ada. Belum lagi dari limbah jerami padi. Belum lagi batang pisang. Itu kemudian daun nanas. Semua itu sumber serat yang sebenarnya bisa kalau terpadu membuat pabrik kertas. Jadi nggak perlu kita nebangi. Waduh, ternyata memang betul ya Bu ya. Tadi Bu bilang bahwa kemajuan negara kita itu sangat tergantung dari orang-orang pengolah hasil pertanian ini ya. Yang penguasa teknologi hasil pertanian ini ya Bu ya. Jadi Bu, kalau pesan nih Bu untuk generasi muda nih, sahabat figura ini rata-rata kaum milenial dan Gen Z nih Bu. Jadi apa nih untuk generasi muda yang mungkin tahun depan mau ngambil kuliah, masih bingung menentukan jurusan, kira-kira apa jurusan yang bagus terkait dengan teknologi seperti ini, apa sih Bu peluang, kemudian profesi apa dan bagaimana karir di masa depannya? Iya, jadi kita ini Indonesia ini negara agraris yang sangat kaya dengan hasil pertanian. Hasil pertanian itu tidak hanya hasil perkebunan, tapi dia meliputi hasil hutan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perairan. Jadi kalau tidak kita yang mengelola, siapa yang akan mengelola? Nah, kemudian kalau kita akan menjadi petani atau nelayan saja tanpa yang mengolah, sebanyak apapun hasil tanpa ada pengolahan akan menjadi tidak bernilai tambah dan harganya tidak bisa mensejahterakan petani maupun nelayan maupun peternak. Ini kita kalau jadi mahasiswa saya sampaikan, kalau kalian cinta tanah air dan kalian memikirkan generasi yang berikut-berikutnya, negara lain bisa habis karena tidak punya bahan baku. Tetapi kita punya bahan baku yang berlimpah. kita mengkayakan negara lain yang mau impor produk-produk dari kita. Mereka menjadi kaya. Mereka tidak punya bahan baku, tapi mereka kaya. Mengapa itu kesempatan itu tidak kita ambil? Kalau tidak, nanti lama-lama kebun kita dibeli orang, ya kan? Lama-lama kita menjadi buruh di negara kita sendiri. Jadi memang generasi muda harus aware ya Bu ya, bahwa memang peluangnya besar untuk berkarir di bidang teknologi pengolahan hasil pertanian ini, dan jangan takut bahwa petani itu kan kesannya kotor, kemudian low educated gitu ya. Jadi sebenarnya nggak seperti itu ya Bu ya. Nggak. Petani itu harusnya bergaya karena dia yang menyediakan makan. Dia yang sekarang tuh dia yang menyediakan energi. Harusnya petani itu hidupnya lebih layak. Karena tanpa ada mereka, tanpa ada pertanian, kita nggak tahu apakah bisa hidup atau tidak. Nah, itu kita tuh kunci utama sebenarnya dalam kehidupan. Jadi mahasiswa itu harus bangga menjadi mahasiswa pertanian.
Nah, terutama bagaimana kita mensukseskan suksesnya pertanian dengan meningkatkan nilai tambah. Jadi teknologi industri itu adalah mensukseskan suksesnya revolusi hijau. Kita menanam sebagus apapun, setinggi apa sebanyak pun produktivitas tanpa ada pengolahan juga tidak akan memakmurkan petani. Petani makmur, negara kita akan makmur ya. 80% lebih loh ya. Populasi kita adalah petani ya, Bu. Oke. Baik, sahabat Figura, saya yakin banyak sekali pengetahuan, ilmu, dan juga inspirasi yang kita dapatkan dari narasumber kita pada kesempatan ini. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ya, Bu ya. Mudah-mudahan nanti kesempatan berikut-berikutnya juga nanti Bu Prof juga bersedia kembali kami undang untuk mungkin menyampaikan hasil-hasil penelitian atau inovasi-inovasi yang diberikan supaya nanti sahabat Figura makin terinspirasi dan kita selalu dapat mengembangkan diri menjadi petani yang makmur dan membawa negara kita ini menjadi maju. Demikian perbincangan saya dengan narasumber kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita akan selalu menghadirkan tema-tema yang menarik dan narasumber yang kompeten di bidangnya yang selalu akan menginspirasi kita karena kita adalah Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara.